got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, hold fast, hold on, bitches of a lot. Identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia adalah identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Istilah kemanusiaan Indonesia dipilih mengingat tidak mudahnya mendeskripsikan apa dan siapa manusia Indonesia yang sesungguhnya. Kemanusiaan Indonesia yang dimaksud mencakup pengalaman manusia Indonesia yang terbentuk secara rasional, dialogal, dan historis sejak sebelum adanya negara Republik Indonesia. Dari waktu ke waktu, pengalaman ini membentuk pilar jiwa, martabat, sosialitas, rasionalitas, geniositas, dialogalitas, dan tradisi. Nilai kemanusiaan khas Indonesia ada 3. Yang pertama, nilai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Meskipun terdiri dari beragam suku, ras, budaya, dan warna kulit hingga agama, mereka tetap bersatu sebagai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kebhinneka Tunggal Ikaan menekankan pentingnya keberagaman yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki dari 742 bahasa dan beragam suku bangsa, semangat persatuan terus terjaga. Keberagaman budaya didukung oleh wilayah kepulauan yang terpisah sehingga setiap daerah memiliki kebudayaan yang unik. Ini menandakan kekayaan budaya Indonesia menjadi ciri khas dari masing-masing wilayah. Oleh karena itu, pentingnya kebhinekaan mengandung nilai keberagaman yang harus dijaga setiap masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila. Pancasila menjadi perekat keberagaman nilai-nilai luhur budaya dari Sabang sampai Merauke. Tujuan dari adanya rumusan Pancasila yaitu dengan menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara. Segala kekayaan melingkupi masyarakat Indonesia yang berbineka dikristalisasi dalam Pancasila, karena Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan menghargai dan memberi ruang kepada setiap warga dan bangsa. Penanaman nilai Pancasila. Sila pertama, nilai religius. Sila ini dapat diamalkan dengan mempercayai adanya Tuhan dan menghormati antar pemeluk agama. Sila kedua, nilai kemanusiaan, menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Sila ketiga, nilai persatuan, diamalkan dengan mencintai tanah air dan bangsa dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sila keempat, nilai kerakyatan, diamalkan dengan menjunjung tinggi atas kerakyatan. Sila kelima, nilai keadilan sosial, diamalkan dengan menemukan sikap tolong-menolong dan gotong royong. 1, 2, 3. Nilai religius. Religiusitas merupakan hal yang mendasar atau esensial dalam hidup manusia dan merupakan inti dan daya agama. Religiusitas dan agama merupakan dua sisi dari model kehidupan yang menyatukan dua sisi insani, yakni sisi jasmania dan rohania. Religiusitas Indonesia merujuk pada tingkat keberagaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan di masyarakat Indonesia.
Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari segi agama, dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Namun terdapat juga kelompok penganut agama lain, seperti Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain-lain. Identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur yang ada. Manusia Indonesia sangat terkenal dengan istilah yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Yang artinya, kerjaan yang berat akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Inilah yang menjadi salah satu ciri khas manusia Indonesia. Inilah nilai-nilai luhur yang ada dalam identitas manusia Indonesia dalam keberagamannya. Yang pertama, gotong royong. Dapat dilihat dari kemerdekaan Indonesia sendiri, yang saat itu kemerdekaan dapat diraih dengan gotong royong antar para pemuda saat itu yang ingin mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dengan segera. Kemudian toleransi. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh negara. Agama-agama tersebut adalah Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nilai-nilai luhur tadi, manusia Indonesia mampu menghargai satu sama lain, bahkan dapat menjaga ketentraman dalam beribadah. Selanjutnya, mengapa kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional? Dalam perspektif sosio-kultural, dalam pendidikan, identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur diartikan sebagai interaksi antar manusia dalam suatu budaya yang terkait dengan proses pendidikan. Interaksi ini melibatkan kesesuaian yang berkesinambungan mengenai peran, aturan, dan nilai-nilai budaya. Dalam hal ini, interaksi tidak hanya sebatas pada konteks sosial, tetapi juga mencakup aspek pendidikan. Kebudayaan memiliki peran yang penting dalam proses pendidikan nasional, karena keberadaannya mempengaruhi cara kita mentransmisikan dan mentransformasi nilai-nilai budaya. Sesuai yang dikatakan Al-Wasilah 2009, menyatakan bahwa jika kekuatan budaya diintegrasikan secara signifikan dalam pendidikan nasional, maka harapan untuk membentuk bangsa yang berjati diri akan lebih mudah terwujud. Terutama di era globalisasi ini, di mana budaya asing semakin mempengaruhi nilai-nilai lokal. Pendidikan nilai-nilai luhur menjadi semakin penting untuk mempertahankan identitas bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 nilai luhur identitas manusia Indonesia, yaitu nilai kebinekaan, nilai Pancasila, dan nilai religius. Nah, mari kita bahas mengapa ketiga hal tersebut menjadi landasan kuat implementasi pendidikan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam suku, ras, etnik, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat, sehingga menghasilkan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu cara menjaga dan merawat perbedaan yang beragam di Indonesia yaitu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Lestari, kalangan anak muda Indonesia mengalami radikalisasi secara ideologis dan makin intoleran. Sementara
perguruan tinggi banyak dikuasai oleh kelompok garis keras. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Anas Saidi, mengatakan bahwa paham radikalisme ini terjadi karena proses radikalisasi yang dilakukan di kalangan anak muda ini berlangsung secara tertutup dan cenderung tidak terbuka pada pandangan agama lainnya. Kemudian mengutip dari Nugroho A. dan Wijayanti MP, dalam jurnalnya menuliskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai permasalahan berkaitan dengan keberagaman budaya. Sebagai negara yang majemuk dengan beragam suku, ras, agama, dan golongan, Indonesia menjadi negara yang rawan konflik SARA. Dari permasalahan tersebut, menjadikan mengapa nilai kebinekaan menjadi pondasi kuat untuk membentuk nilai-nilai karakter pada peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan bukan hanya mengembangkan kemampuan dan pengetahuan, tetapi juga karakter sebuah bangsa. Proses pendidikan melalui kebinekaan dapat menciptakan manusia Indonesia menjadi manusia yang berkarakter bangsa, menghargai perbedaan, dan mampu mengembangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu nilai Pancasila. Identitas manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila, di mana Pancasila sebagai landasan filosofis yang memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa yang menjadikan manusia Indonesia akan kaya nilai luhur yang hidup dalam kebiasaan dan menjadi nafas dalam setiap langkah manusia Indonesia. Nilai-nilai luhur yang bersumber dari Pancasila inilah yang dijadikan akar dari pendidikan karakter, sehingga ditanamkan kuat-kuat dalam pendidikan nasional proses belajar untuk peserta didik. Dengan Pancasila, manusia Indonesia benar-benar mengasihi dan menghormati sesama anak bangsa. Menurut Ada dan Perdana, Pancasila adalah ideologi negara yang menjadi landasan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Kemudian, mengutip dari Lisa dan Kurnia, dalam jurnalnya menuliskan bahwa Pancasila mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur tata nilai, moralitas, dan kehidupan bermasyarakat. Dari hal tersebut, kemudian dapat kita ketahui bahwa Pancasila memainkan peran yang sangat penting sebagai landasan pendidikan di Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam penyusunan kurikulum, tetapi juga untuk membentuk identitas nasional dan moralitas kolektif masyarakat Indonesia. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum tidak hanya untuk mendapatkan pengetahuan akademik, tetapi juga diajarkan nilai-nilai moral yang mencerminkan karakter bangsa. Kemudian yang terakhir yaitu nilai religius. Manusia Indonesia sebagai manusia yang religius adalah manusia yang meyakini adanya Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan dan langkahnya, serta tetap berpegang pada nilai-nilai religius agamanya. Nilai religius ini akan dijadikan pedoman sepanjang hayat dalam konteks pendidikan nasional sebagai bangsa yang berketuhanan. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia selalu menyelipkan pendidikan agama di dalamnya. Hal ini juga sebagai implementasi atas identitas manusia Indonesia jika dilihat dalam perspektif pendidikan. Sifat religius ini dapat ditumbuhkan melalui madrasah pertama, yakni keluarga, dan dikuatkan oleh nilai-nilai dan praktik baik di dalam sekolah maupun di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperkuat nilai luhur identitas manusia Indonesia, seperti yang disebutkan di atas, kita sebagai pendidik perlu mengimplementasikan cara-cara yang dapat memperkokoh jati diri bangsa Indonesia melalui pendidikan karakter dan budi pekerti.